juga pikiran. Bola lambung. Sempat dibuat frustasi, Indra Safri ungkap kunci timnas Indonesia U19 taklukan Kamboja. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Indra Safri mengungkapkan kunci tim asuhannya berhasil mengalahkan Kamboja meski sempat dibuat frustasi. Ya, timnas Indonesia U19 berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Kamboja dalam laga kedua grup A ASEAN Cup U19 2024. Skuad Garuda Nusantara memang berhasil meraih kemenangan dalam laga ini. Akan tetapi, dalam laga ini, timnas Indonesia U19 sempat dibuat kesulitan oleh Kamboja. Bahkan, tim asuhan Indra Safri ini baru bisa mencetak gol dari bola mati pada menit ke-71 yang dicetak oleh Kadek Ariel. Kemudian, gol kedua sukses dicetak dari kemelut di kotak penalti Kamboja yang berhasil disarangkan oleh Iqbal Gwijangge pada menit ke-87. Melihat pertandingan ini, timnas Indonesia U19 memang sangat buntu karena pertahanan Kamboja sangat rapat, sehingga tim merah putih terlihat cukup frustasi. Indra Safri bahkan sempat melakukan perubahan lebih cepat dengan memasukkan Welber Jardim pada menit ke-34 karena tim cukup buntu pada babak pertama. Begitu juga saat memasuki babak kedua, Indra Safri langsung mengganti dua pemain dengan memasukkan Jen Revans dan Muhammad Kaviatur. Permainan pun langsung berubah dan akhirnya timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan meski sempat dibuat frustasi hingga 70 menit lamanya. Setelah meraih kemenangan ini, Indra Safri mengaku tetap mengapresiasi para pemainnya yang telah berjuang hingga akhir. Tentu saja saya tetap mengapresiasi perjuangan pemain. Saya pikir mereka sudah berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan walaupun sulit. Karena yang kita hadapi, mereka bermain dengan defending, benar-benar butuh kesabaran, butuh situasi bola yang lebih cepat. Tetapi di babak pertama kita banyak salah passing dan kita pergunakan lebar lapangan yang biasanya kita lakukan di pinggir, tetapi mereka bisa tutup itu. Dan akhirnya di babak kedua kita ubah untuk bisa direct ke dalam penalti area dan ada dua gol yang terjadi dan ini perlu kita syukuri, ujar Indra Safri. Setelah berhasil meraih kemenangan ini, mantan pelatih Bali United itu pun mengaku bahwa peluang timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya lebih besar. Sementara itu, pelatih Kamboja U19 Peaso Vectra mengakui timnya kalah telak dalam adu taktik bola mati melawan Indonesia. Menurutnya timnas Indonesia bisa memanfaatkan bola mati dengan sangat baik. Kami bermain bagus dengan para pemain, namun untuk bola mati sangat sulit ditandingi, terutama bagi mereka yang kuat secara fisik. Ya, untuk taktik bola mati kami juga mencoba melakukan banyak hal, tapi kami kalah berkali-kali. Itu sebabnya kami kalah, tapi saya senang dengan para pemain saya, ujar Peaso Vectra. Di sisi lain, kemenangan ini juga menyajikan fakta yang menarik. Fakta tersebut adalah top skor sementara Piala AFF dipegang bek timnas Indonesia, yaitu Iqbal Gwijangge. Sumbangan satu golnya ke gawang Kamboja membuat sang kapten Garuda Muda ini kembali berada di puncak list pemain tersubur sejauh ini dengan 3 gol. Hanya ada Abid Saparaj dari Malaysia saja yang bisa menyamai jumlah gol Iqbal di Piala AFF U19 2024. Meski demikian, Iqbal layak mendapatkan pujian lebih karena sejatinya ia adalah pemain bertahan, sedangkan Abid seorang penyerang. Belum pernah ke Indonesia, pelatih Thailand U19 kagum dengan fasilitas Piala AFF U19 di Surabaya. Begini katanya. Sebelum Piala AFF U19 2024, pelatih Thailand U19 Emerson Vieira belum pernah ke Indonesia sebelumnya. Maklum saja, dia merupakan pelatih asal Brazil yang lebih banyak berkarir di Thailand. Karirnya sebagai pemain pun banyak dihabiskan di Brazil atau negara Amerika Latin lainnya. Dia sempat menjadi pelatih tim junior Liverpool, tetapi kemudian mengembara ke Asia. Saya belum pernah ke sini sebelumnya, ini kali pertama saya ke Indonesia. Negaranya juga bagus, sambutannya juga luar biasa, tapi saya tetap harus memikirkan pertandingan berikutnya, ungkap Emerson Vieira. Seperti yang diketahui, skuad Thailand U19 baru tiba di Indonesia pada Selasa lalu. Mereka kemudian melakukan persiapan latihan di sejumlah lapangan di Surabaya. Urusan fasilitas ini membuat Emerson Vieira cukup kagum. Bukannya takut, JIJ justru tertantang timnas Indonesia hadapi Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Ini dia penjelasannya.
Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dihadapkan dengan lawan-lawan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini malah membuat JIJ tertantang. JIJ menceritakan perjuangan timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ke media Belanda. Bek Venezia ini mengaku bahwa skuad Garuda akan menghadapi ujian berat karena melawan tim-tim unggulan. Hasil undian pun mempertemukan timnas Indonesia dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Bukannya takut, pemain berusia 24 tahun ini justru tertantang. Menurutnya, melawan tim-tim kuat bisa membuat timnas Indonesia lebih maju lagi. Ada 6 pot dengan 3 tim, dan kami berada di pot terakhir bersama negara lain yang berada di peringkat terendah FIFA. Dari setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Di atas kertas, itu jadi negara yang kerap menyulitkan setiap saat. Bagi kami, ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju. Kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus. Tujuan kami sudah jelas, tapi kita lihat saja seberapa jauh kemajuan yang bisa kita capai, ujar JIJ. Adapun JIJ dan kawan-kawan akan memulai laga pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. YouTuber Korea bongkar bukti Sintayong totalitas untuk timnas Indonesia sampai rela lakukan hal ini. YouTuber Korea Selatan Lee Gyung-gyu mewawancarai secara eksklusif Sintayong, pelatih timnas Indonesia. Bahkan dalam wawancaranya itu terbukti Sintayong tidak kaleng-kaleng melatih timnas Indonesia. Dalam liburannya ke kampung halamannya di Korea Selatan, Sintayong bahkan mengungkapkan tetap memikirkan strategi untuk timnas Indonesia agar tetap bertahan di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada 1 bulan lebih, jadi apakah Anda akan memikirkan strategi selama di sini? Tanya Lee Gyung-gyu. Tentu saja, saya akan selalu memikirkan apa yang harus dilakukan, jawab Sintayong. Sintayong sendiri mengungkapkan masih ada sebulan lagi di Korea Selatan. Sintayong mengatakan akan kembali ke Indonesia pada 12 Agustus bulan depan. Meski tengah berada di kampung halamannya, Sintayong mengaku tak bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Bahkan saat menjalani masa pemulihan sakit, Sintayong dikabarkan tetap memantau perkembangan timnas Indonesia dan memikirkan strategi untuk putaran selanjutnya.